Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang hukum donor organ, hukum mengambil organ mayit, hukum donor dari non-muslim, serta ketentuan donor organ dan perkembangan ilmu. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa Buka Mata, Buka Hati, sejak para medis berhasil melakukan transplantasi organ kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, donor organ dan studi tentang cangkok organ tubuh semakin berkembang pesat. Transplantasi organ adalah pemindahan organ tubuh dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain, baik saat si pendonornya masih hidup atau setelah dia meninggal dunia. Semakin banyak penyakit yang dapat diatasi dengan transplantasi organ, seperti gagal ginjal, sirosis, dan kebutaan, baik itu bawaan maupun karena kecelakaan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kini selain gagal ginjal, beragam organ tubuh seperti hati, mata, jantung sudah bisa ditransplantasi. Namun bagaimana hukum Islam memandang donor organ? Bolehkah seorang muslim mendonorkan tubuhnya? Serta apakah seorang muslim boleh menjual organ tubuhnya? Meski di Indonesia masih jarang orang yang mau mendonorkan organ tubuhnya, di luar negeri donor organ sudah berkembang dan menjadi hal umum. Dan pandangan Islam dalam hukum mendonorkan organ ini sangat dipertimbangkan banyak umat muslim yang berniat memberikan organnya pada orang yang membutuhkan, baik keluarganya sendiri maupun orang yang tidak dikenal. Sementara di Amerika Serikat misalnya, telah berdiri sebuah perkumpulan bernama United Work for Organ Sharing. Organisasi itu memiliki belasan ribu anggota yang siap untuk transplantasi organ. Begitu pula di bagian negara lain, telah banyak organisasi perkumpulan donor organ. Hukum donor organ telah dibahas para ulama di tanah air. Pada dasarnya mendonorkan organ tubuh diperbolehkan selama bertujuan untuk menolong dan tidak merugikan sang donor. Dengan catatan organ yang didonorkan memang memenuhi syarat untuk didonorkan dan memang membawa manfaat bagi sang penerima dan tentu masih banyak syarat lainnya. Organ berpasangan seperti ginjal yang masih berfungsi dengan baik diperbolehkan didonorkan semasa donor hidup demi kemaslahatan seseorang. Dengan catatan donor tidak mengalami keterbatasan setelahnya. Ulama terkemuka Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengumpamakan donor seperti sedekah harta. Bedanya kita tidak boleh menyedekahkan semua organ kita selayaknya harta. Seorang muslim yang mendonorkan salah satu ginjal yang sehat pada muslim yang lain yang menderita gagal ginjal termasuk terpuji dan berpahala. Hal ini didukung firman Allah dalam Al-Maidah ayat 32. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan secara khusus, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun telah menyampaikan fatwanya terkait donor kornea mata. Para ulama di tanah air dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia 3 tahun 2009 telah menetapkan hukum melakukan transplantasi kornea mata pada orang yang membutuhkan adalah diperbolehkan apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkan. Dalam fatwa tersebut tercantum pula pada dasarnya seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya. Akan tetapi karena untuk kepentingan menolong orang lain diperbolehkan dan dilaksanakan sesuai wasiat. Namun untuk beberapa jenis organ yang hanya satu, yakni hati, pankreas, dan jantung, diharamkan didonorkan selama pendonor masih hidup karena dapat menimbulkan kematian pada sang donor. Hal ini termasuk kategori bunuh diri dan bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Serta surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri,
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain mendonorkan ginjal dan kornea semasa hidup, diperbolehkan pula bagi umat muslim mendonorkan darah dan jaringan kulit karena keduanya merupakan bagian dari tubuh yang dapat diperbaharui. Tentu saja dengan memperhatikan syarat seperti tekanan darah, konsentrasi hemoglobin yang cukup, berat badan ideal, serta bebas dari penyakit menular. Dalam donor organ, kita sering menemukan kasus seseorang rela menjual ginjalnya demi membayar kebutuhan sehari-hari bahkan menebus ijazah. Bagaimana hukum menjual organ ini? Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dalam hal ini, Islam mengharamkan donor organ demi kepentingan komersial. Karena pada dasarnya manusia tidak memiliki hak atas organnya. Mudarat yang terasa dari penjualan organ juga semakin banyaknya tindak kriminal pencurian organ dan pemerasan. Oleh karena itu hendaknya donor dilakukan ikhlas demi menyelamatkan hidup manusia. Sementara tentang pemberian sejumlah uang yang tanpa syarat dan tidak ditentukan sebelumnya, semata-mata hadiah atas pertolongan dari orang yang memanfaatkannya kepada si pendonor, maka yang demikian itu, menurut Al-Qaradawi, hukumnya diperbolehkan, bahkan terpuji dan termasuk akhlak yang mulia. Mendonorkan organ demi kemaslahatan manusia dan menyelamatkan hidupnya tentu merupakan perbuatan terpuji yang disenangi Allah. Dengan catatan kita melakukannya dengan ketentuan yang benar serta dengan ikhlas. Tentunya insya Allah hal ini akan membawa manfaat pula pada kita kelak. Lalu bagaimana hukum mengambil organ dari mayit atau mendonorkan organ setelah mati menggunakan wasiat? Siapa saja yang dapat menerima organ kita dan bolehkah kita mendonorkan organ kita untuk orang non-Islam? Simak penjelasannya setelah ini. Tetap di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, selama hidup manusia diizinkan untuk mendonorkan ginjalnya, korneanya, darahnya, dan kulitnya jika ia berkenan. Sering kita ketahui banyak pula yang berwasiat mendonorkan organ mereka setelah mati. Banyak orang, terutama orang barat, yang memberikan pernyataan siap memberikan organnya pada orang yang membutuhkan. Bagaimana hal pengambilan organ dari mayit dipandang dalam hukum Islam? Ada banyak pertimbangan para ulama dalam menentukan hukum sumbangan organ dari mayit. Dalam beberapa fatwa, semua sepakat bahwa menurut Islam, secara garis besar mendonorkan organ mayit atau membedah mayit untuk diambil organnya adalah haram. Tentu fatwa ini diambil kesimpulan dari beberapa dalil dan sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Dua alasan diharamkannya mengambil organ dari mayit adalah: pertama, ketika seseorang meninggal, hilanglah hak miliknya atas apapun, baik hartanya, tubuhnya, atau istrinya. Buktinya, hartanya wajib diwariskan, tubuhnya wajib dikuburkan, dan istrinya wajib menjalani masa iddah. Maka orang yang meninggal tidak boleh lagi melakukan tasyaruf atau perbuatan hukum atas tubuhnya. Misalnya mendonorkan atau berwasiat kepada ahli warisnya mendonorkan organ tubuhnya. Wasiat ini tidak sah, karena merupakan wasiat atas sesuatu yang tidak lagi dimiliki. Kaidah fikih menyatakan, man la yamliku at-tasarrufa la yamliku al-izin fihi. Barang siapa tidak berhak melakukan tasyaruf, tidak berhak pula memberikan izin melakukan tasyaruf. Kedua, mayat mempunyai kehormatan yang wajib dijaga, yaitu tidak boleh dianiaya, termasuk tidak boleh menyayatnya. Sementara pengambilan organ tidak dapat dilakukan tanpa menyayat tubuh mayit. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad berbunyi, memecahkan tulang mukmin yang sudah mati sama dengan memecahkannya saat dia hidup. Wallahu alam. Inilah hukum asal transplantasi organ tubuh mayat. Namun karena alasan darurat, ulama kontemporer kemudian berbeda pendapat. Pertama, pendapat yang membolehkannya dengan syarat-syarat. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah.
Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang yang kehabisan bekal atau tidak memiliki makanan dalam kondisi darurat diperbolehkan memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai. Begitupun transplantasi organ tubuh mayat, ia menjadi diperbolehkan dalam kondisi darurat. Darurat yang dimaksud adalah transplantasi organ tubuh yang sangat dibutuhkan oleh resipien yang kalau tidak dilakukan diduga kuat menyebabkan kematian, seperti jantung, ginjal, paru-paru, ataupun jika pada organ-organ tubuh yang diduga kuat tidak menghantarkan resipien pada kematian jika tidak dilakukan. Maka transplantasi hukumnya tetap haram. Kebolehan transplantasi pada perkara ini disyaratkan izin sang mayat sebelum ia meninggal ataupun izin ahli warisnya. Cara mendonorkan organ yang diperbolehkan dalam Islam adalah melalui wasiat. Misalnya, si fulan berwasiat agar ketika ia wafat, organ-organnya yang masih berfungsi dengan baik didonorkan kepada orang yang membutuhkan dalam keadaan darurat. Dengan begitu, ketika ia wafat, dalam kondisi darurat, keluarga dapat menjalankan wasiatnya tersebut, tentunya ahli waris harus setuju. Selain itu, para ulama Nahdlatul Ulama atau NU juga telah membahas masalah donor bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang buta. Dalam fatwanya, para ulama NU menegaskan, haram hukumnya mengambil bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota organ tubuh dengan organ tubuh lainnya, karena bahayanya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. Namun menurut Syekh Abdul Qadim, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang selain orang mukmin. Apakah dengan begitu berarti diperbolehkan bagi kita menerima organ atau donor dari orang selain orang mukmin? Lalu bagaimanakah hukumnya mendonorkan darah, kulit, ginjal, dan kornea pada orang selain umat Islam? Jika seseorang sakit dan sangat lemah, kemudian tidak ada cara untuk menyembuhkannya kecuali menerima donor darah dari yang lain, dan sudah pasti cara tersebut bisa menyelamatkannya, kemudian maka hukumannya tidak mengapa, walaupun agama mereka berbeda. Selain itu, donor darah dan kulit tidak menyebabkan mahram sebagaimana hukum bersusuan. Oleh karena itu, membantu dengan donor tanpa memandang agama diperbolehkan. Islam membolehkan membantu dan bermuamalah dengan orang non-Islam, bahkan melarang perbuatan zolim dengan orang kafir sekalipun. Oleh karena itu, selayaknya kita berlaku adil terhadap mereka, apalagi dalam kemanusiaan. Seperti yang difirmankan Rasulullah SAW dalam surat Al-Mumtanah ayat 8 yang artinya, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama membagi 3 hal. Yang pertama, orang yang mendonorkan organ tubuhnya ketika dia belum dalam keadaan ingin meninggal. Jumhur ulama atau kebanyakan ulama berpendapat ini tidak boleh. Karena dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Dan di dalam kaidah usul fikih, ad-dararu la yuzalu bid-darari. Kemudoratan atau masalah tidak bisa diselesaikan dengan masalah. Yang ada yang kita harapkan, masalah bisa diselesaikan tanpa masalah. Ketika orang belum meninggal, belum sakit, lalu dia mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain dengan harapan orang lain sembuh, tapi sama saja dia mencelakakan dirinya. Dan kebanyakan para ulama melarangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa buka mata buka hati, ada orang yang mendonorkan darah tapi dalam keadaan kondisi yang dokter, para medis telah memberi klaim bahwa ini sebentar lagi akan meninggal, atau dalam beberapa menit atau dalam beberapa waktu. Bagaimana hukumnya? Ustadz, kan dokter sudah mengklaim kalau ini sudah meninggal, lalu dia ingin mendonorkan, kira-kira hukumnya gimana? Tetap tidak boleh.
la darar wa la dirar, kata Rasulullah SAW. Janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dan janganlah kamu menzalimi orang lain. Ketika orang lain masih punya harapan untuk hidup, lalu ketika diklaim oleh dokter, tidak harus serta-merta ini dijadikan dalil untuk mendonorkan organ kita. Karena klaim dokter tidak sepenuhnya adalah takdir Tuhan. Bahkan sampai kapan dan siapapun yang mengklaim kita ingin meninggal, selagi nyawa, nafas masih di kandung badan, maka selagi itu kita harus berikhtiar untuk hidup dan mempertahankan hidup. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Hifzun nafas. Yang ketiga, bagaimana seseorang yang mendonorkan organnya kepada orang lain dan dia sudah meninggal. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, tapi kebanyakan ulama membolehkan dengan catatan orang yang meninggal ini sebelum meninggalnya memberikan wasiat kepada ahli warisnya bahwa kalau saya meninggal, nanti donorkan organ saya kepada si fulan atau si fulana. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pemirsa buka mata buka hati, ini menambah khazanah keislaman kita untuk selalu mengkaji Islam, berbuat baik kepada orang lain, dan tetap dalam koridor agama, insya Allah. Pemirsa, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya pula teknik transplantasi organ dan semakin banyak pula praktiknya di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, beberapa rumah sakit sudah mampu mempraktikkan transplantasi ginjal. Hal ini tentu membantu kehidupan manusia. Lalu apa saja ketentuan donor dan transplantasi organ berdasarkan ilmu kedokteran? Dan sejauh apa kemajuan ilmu pengetahuan bidang terkait? Sebelum didonorkan, organ dicocokkan dulu dengan data medis pasien, tes kimia, kemiripan genetik, dan CT scan. Kesehatan organ dan juga pendonor dimonitor selama beberapa waktu hingga akhirnya ditentukan apakah organ dapat didonorkan atau tidak. Tentunya organ tersebut harus memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kualitas hidup manusia selama mungkin. Sebab selalu ada kemungkinan untuk gagal. Dan dokter bertugas meminimalisir kemungkinan tersebut. Hampir setiap orang dapat menjadi donor organ, terutama donor ginjal. Pendonor harus berumur minimal 18 tahun dan dalam keadaan sehat. Anda tidak boleh memiliki penyakit lain seperti kanker, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit arteri koroner, atau gagal jantung. Kebanyakan donor berusia lebih muda dari 60 tahun. Pendonor dan penerima ginjal harus memiliki golongan darah yang cocok. Setelah ada kecocokan dengan persentase besar, pendonor ditemukan dengan pekerja di fasilitas unit transplantasi untuk memperoleh informasi waktu cuti pekerjaan yang diperlukan, rincian operasi dan proses pemulihan. Setelah itu, prosedur operasi dilakukan. Untuk donor dari orang yang telah meninggal, baru bisa diambil organnya jika keadaan darurat, tentunya dengan persetujuan keluarga. Dalam dunia medis, transplantasi organ dari orang yang sudah mati kepada yang masih hidup harus menunggu 4 jam setelah dinyatakan meninggal dunia. Mengapa? Karena kematian sesungguhnya seluruh fungsi tubuh baru dimulai setelah 4 jam kematian secara klinis. Namun tidak semua sel dalam tubuh langsung mati. Tergantung dari kemampuan organ tersebut tahan dengan tidaknya ada oksigen. Makin tahan organ tersebut dengan tidak adanya oksigen, maka makin lama kematian selulernya. Setelah 4 jam dari kematian somatik, bagian forensik akan melakukan tindakan tertentu. Disinfektan dengan tujuan agar penyakit menular yang dibawa jenazah tidak menulari orang lain. Baru setelah itu dilakukan prosedur transplantasi. Beberapa organ tubuh dapat dijadikan donor setelah kematian somatik. Contohnya kornea mata. Karena jaringan di dalamnya tidak ada pembuluh darah, kornea mata dapat digunakan sebelum 6 jam. Sementara itu, jantung dapat digunakan dengan batas waktu 1 jam dari kematian somatik. Ginjal dengan batas waktu 45 menit dari kematian somatik, dan transplantasi hati hanya 15 menit. Seiring perkembangan ilmu kedokteran, sekarang ini ada bagian tubuh seperti selaput otak dan tendon di otot dapat berfungsi beberapa jam setelah kematian somatik.
Waktu kematian selulernya bisa diperpanjang sampai dengan 10 jam. Selaput otak bisa digunakan untuk genderang telinga yang robek. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, menerima donor harus sesuai. Artinya tidak ada reaksi menolak dari jaringan yang digunakan. Yang dipakai untuk pengukuran adalah Human Leukocyte Antigen atau HLA. Penemuan baru transplantasi organ yang baru dikembangkan di Indonesia dari Badan Nuklir Indonesia adalah bone grafting. Adalah transplantasi tulang yang setelah diproses kemudian disimpan dengan suhu minus 44 derajat Celcius, kemudian baru bisa digunakan. Sebuah terobosan di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter Australia. Tim dokter Rumah Sakit St. Vincent Sydney berhasil mencangkokkan jantung yang sudah tidak berdetak selama 20 menit. Cara baru ini diklaim akan membuka paradigma baru dalam soal donor organ. Teknik yang dikembangkan setelah penelitian selama 12 tahun ini diklaim bisa menyelamatkan 20 sampai dengan 30% orang yang mengalami masalah jantung. Transplantasi yang dilakukan selama ini kebanyakan menggunakan jantung yang masih berdenyut beberapa belas menit setelah kematian klinis atau ketika pendonor sudah mati otak tapi jantung masih berfungsi dengan baik. Jantung itu masih berfungsi dengan menggunakan ventilator yang berarti masih berdetak ketika dicangkokkan. Namun teknik baru ini berbeda dan menjadi penemuan besar di 2014. Jantung yang dicangkokkan itu sudah tidak berdetak. Para dokter menghidupkan kembali jantung itu dengan sebuah alat pacu. Kemudian disuntikan dengan cairan yang dikembangkan oleh para peneliti dari Rumah Sakit St. Vincent dari Pusat Penelitian Jantung Victor Chang. Dengan teknik ini akan lebih banyak lagi jantung yang bisa digunakan untuk pencangkokan. Jantung yang telah mati tersebut diambil kemudian disimpan dalam subah konsol dan dihubungkan dengan aliran darah ke jantung yang menyalurkan oksigen. Secara perlahan jantungnya akan berdetak lagi di dalam konsol. Mereka juga bisa memberikan cairan yang bisa mencegah kerusakan jantung karena tidak adanya oksigen dan membuatnya lebih tahan untuk dicangkokkan dan meningkatkan fungsi jantung ketika dihidupkan kembali. Jantung kemudian ditransplantasikan pada seorang pria bernama Jandamen yang berusia 44 tahun dan menderita gagal jantung. Dan ternyata operasi tersebut sukses. Subhanallah. Sekali lagi, berkembangnya ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pemirsa, ketentuan donor organ dan perkembangan ilmunya hingga hari ini. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang hukum donor organ, hukum mengambil organ mayit, hukum donor dari non-muslim, serta ketentuan donor organ dan perkembangan ilmu. Semoga apa yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.